tentunya ketika saya tidak mulai kerjakan ya tentunya perusahaan yang senang yang Bapak Ibu ya. Itulah makanya benar yang disampaikan Pak Bima, sistem binary itu ketika ngebangun kaki gede, ketika kaki gedenya tidak kita kerjakan, perusahaan tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya saya pernah ya beberapa ngerjain perusahaan lokal ya, eh, seperti itulah Bapak Ibu. Rata-rata produknya kan memang saya pahamin ada beberapa tempat yang memang pensuplai rata-rata perusahaan-perusahaan network. Saya tahu persis di mana tempatnya suplai barangnya. Kalau nggak Tangerang, Cikarang atau Sukoharjo, itu ada beberapa tempat ataupun yang mungkin Jawa Timur juga ada juga kan gitu. Lagi-lagi eh, beberapa kali saya menjalani network ya biasalah Bapak Ibu, jatuh bangun. Namun saya tetap mencari ya waktu itu, mencari mana perusahaan yang tepat saya jalankan di sela-sela waktu saya bekerja ya Bapak Ibu. Karena saya terus terang memang masih bekerja Bapak Ibu, masih aktif. Saya kurang lebihnya mungkin sekitar 9-10 tahun lagi pensiun. Kemudian ketemulah Suwanghor Bapak Ibu. Singkat cerita ya. Di akhir Desember 2024 saya ketemu Pak Bima. Beliau itu eh, berbicara dari hati ke hati, ngobrol dari hati ke hati, karena memang sama-sama yang memang saya tahu karakternya Pak Bima dan Pak Bima tahu karakter saya. Cuman memang kita hampir tidak pernah ya di dalam satu kendaraan. Karena terakhir kemarin Pak Bima ngerjain perusahaan Filipina, saya crosslink dengan Pak Bima gitu. Tapi saya tahu persis Pak Bima capaiannya luar biasa di perusahaan Filipina. Beliau memang nomor satu ya di dunia, diamond tercepat. Singkat cerita Pak Bima eh, ya ada kerisauan Bapak Ibu ketika jalani network ini. Kenapa? Ada beberapa tim-timnya yang memang mulai melirik perusahaan lain dan itu juga tidak ibaratnya namanya bisnis owner ya kita sebagai mitra bisnis tentunya kita tidak bisa menghalang-halangin ya. Mereka itu kan butuh kenyamanan, butuh eh, mungkin karena kebutuhan lagi-lagi karena kebutuhan cepat akhirnya tim-timnya itu satu-satu ada yang masih tumbuh segala macam. Tapi memang Pak Bima waktu diskusi sama saya masih punya income sekitar 30 juta di perusahaan Filipina. Kemudian Pak Bima cerita mulai list tuh Bapak Ibu 25 network yang dia tahu yang baru maupun yang memang berkembang di Indonesia. Dia list tuh satu sampai 25 dan ketemulah tentang Suwanghor yang dirasa Pak Bima sudah tepat untuk dijalankan. Dari beberapa faktor ya tentunya. Kalau berbicara kita menilai network kan ada kalau nggak salah ada 4 ya. Baik mungkin masalah perusahaannya, kemudian masalah produknya, masalah bagi hasilnya, kemudian masalah sistemnya. Tapi Suwanghor bukan 4 lagi Bapak Ibu, tapi ada 8, 8 macam ya yang sering kita sama-sama kita pelajarin, kita sama-sama sharingkan. Bukan hanya 4 aja, tapi ada 8 macam pakem-pakemnya, patokan-patokan yang itu bisa jadi rujukan. Kemudian Bapak Ibu, karena waktu itu di akhir Desember, akhirnya kita sepakat. Saya beberapa orang Pak Bima, ada Bu Susi segala macam. Biar kita itu tidak terkesan, kita itu masuknya di 2024, akhirnya kita putuskan, udah kita gabung untuk di tanggal 2 Januari 2025. Serempak kita. Ya, Bapak Ibu, serempak kita beberapa timnya Pak Bima memang join di 2 Januari 2025 ya, gitu. Tentunya ketika membangun suatu bisnis, semua orang pasti akan ketemu ya, hambatan, tantangan, kendala gitu. Ya, saya jalanin
tentunya masih di sela-sela kerja saya Bapak Ibu ya. Ya di bulan pertama capai 400 BB ya kan. Di bulan berikutnya 400 BB juga akhirnya saya lebih dari 400 itu kan. Mungkin di ruangan Zoom ini kemungkinan hampir sama akan mengalami seperti yang saya alamin. Bisa jadi kurang atau 400, bisa juga 400, bisa juga lebih dari 400 karena saya lihat tim-tim di sini ada yang di bulan pertama aja ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang kayak Bu Yuli ada 7 juta kan gitu. Jadi setiap orang itu punya perjalanan bisnis yang berbeda-beda. Saya sampaikan di ruang Zoom meeting catatan-catatan prestasinya yang ada di back office yang ada di akun Bapak Ibu untuk diabadikan, untuk di screenshot lah bahasanya kan gitu. Mungkin Ibu Bapak Jonya mungkin di itu bulan Juli tahun 2005 atau tahun berapa. Saya harapkan untuk di screenshot karena itu histori sejarah Bapak Ibu. Saya tidak malu Bapak Ibu. Ketika saya menyampaikan di forum ini, bonus pertama saya 48.000, bonus bulan kedua 56.000. Tapi kalau berbicara tentang network, berbicara tentang leader di luaran sana, ketika dapat bonus seperti itu, saya yakinkan untuk mental atau mundur. Yang sama dengan pernyataan saya, silahkan catat setuju atau tidak Bapak Ibu. Saya pengen tahu. Setuju, Pak. Setuju ya? Silakan dicatat di ini. Ketika Bapak Ibu mengalami proses seperti saya yang alamin, pasti akan muntaber, akan mundur Bapak Ibu. Kenyataannya sama gitu. Karena saya di bulan ketiga saya tidak jalani suwahor Bapak Ibu. Bulan keempat tidak jalani suwahor karena memang saya tidak enakan sebagai orang Jawa gitu kan. Karena diajak teman, teman dekat saya, akhirnya saya sempat tahu nggak Pak Bima itu sempat saya ajak Bu, Bapak Ibu, saya prospek di perusahaan lain. Tapi Pak Bima itu dengan ketekunannya, dengan jalannya yang lurus, beliau itu selalu mengingatkan sama saya. Itu luar biasanya sebagai leader seperti itu Bapak Ibu. Ketika ada tim bisnis yang tim bisnis kita, mitra bisnis kita, ketika melenceng, ketika mungkin tidak tidak konsisten dengan impian-impiannya, maka sebagai mentor perlu membimbing, perlu mengingatkan terhadap dream ataupun impian kita. Visi misi kita seperti apa. Itulah mentor Bapak Ibu. Begitu juga nanti ketika Bapak Ibu di di bisnis Swanghor ini, ketika ada tim Bapak Ibu yang mungkin melirik kanan kiri karena tidak sabar dengan proses yang dijalanin di Swanghor ini, sepatutnya Bapak Ibu untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan Bapak Ibu, kita harus punya impian yang jelas gitu. Setelah itu Bapak Ibu perjalanan bisnis seperti sebelum Bu Yuli gabung, sebenarnya saya setelah bulan kelima itu saya akhirnya saya mulai serius Bapak Ibu, ketemu tim bisnis saya yang yang memang awal-awalnya itu dari awal mau serius. Kemudian ada tim inti saya aja Bapak Ibu. Saya punya tim inti. Ketika saya ngejalanin bisnis, dia pasti ngikut sama saya. Tapi beliau itu baru mulai jalanin mungkin kisaran bulan hampir bersamaan dengan Bu Yuli, antara bulan Juli Agustus itu tim dekat saya gitu. Karena lagi-lagi Bapak Ibu leader-leader di sana itu ngelihat kita, ngelihat ketekunan kita, ngelihat proses kita, ngelihat hasil kita. Ketika kita hitungan mungkin yang kita jalani 6 bulan, kita itu masih tetap konsisten di perusahaan yang dijalanin, saya pastikan tim-tim kita ataupun relasi-relasi kita yang di luaran sana, mereka itu pasti akan
eh, kembali menghubungin kita. Saya pastikan itu Bapak Ibu. Mereka pasti akan ngontek kita. Ya minimal mereka itu akan nanya kabar kita. Gitu. Akan ngontek kita. Gimana perkembangan bisnisnya Pak Tio? Gitu. Ya saya sampaikan. Suanghor ini semakin ke sini semakin bagus. Gitu loh. Semakin ke sini progresnya semakin baik gitu. Dari situlah Bapak Ibu akhirnya tim yang lainnya juga leader-leader yang lainnya yang memang hampir 11-12 kinerjanya dengan Pak Bima mulai satu-satu mulai merapat ke saya. Hari ini aja Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu ya kita ini karena memang harus kuat ya Pak Har ya kaitan dengan masalah impian dream kita. Saya aja tadi ini nggak apa-apa ya Pak Har sharing ya. Oke, Saya silakan. aja tadi pagi jam setengah 9 saya sudah sampai di hampir Bogor sana daerah pembuangan sampah. Saya udah dengan tim saya di luar Bu Yuli saya presentasi di masjid Pak Har ya gitu. Hmm. Saya presentasi hampir 30 orang dihadirin bapak-bapak ibu-ibu yang memang mereka itu butuh informasi, mereka itu butuh tambahan penghasilan. Setelah itu saya di jalur selain yang jalur Bekasi kebetulan ada jalan sama saya, prospek yang lain ya kan. Saya cuma cerita akhirnya ke Ibu Bidan, mereka itu langsung ngambil 4 odol, ngambil 1 kopi sama ngambil Femindo. Untungnya di kendaraan saya ada saya siapin gitu loh. Jadi ya sekali jalan ada yang kita kerjakan. Jadi hari ini saya ibaratnya jalan ngejalanin bisnis di 3 jalur saya Pak Har. Oh, ini. Jalurnya Pak Iwan Ahmad Solihin PM, kemudian jalurnya Pak Turiman yang di kaki kecil saya, kemudian saya sempat ngisi Zoom kan tadi jam jam 10 ya. Itu saya masih di kendaraan Pak Har. Hmm. Setelah itu saya ke kantor ketemu Bu Yuli kan, ketemu Bu Yuli, ketemu Bu Wireng, ada tim Bu Yuli bawa beberapa orang, 4-5 orang timnya Bu Sukasi segala macam gitu. Dan sekarang ini saya di rumah juga lagi ada tamu Pak Har. Saya lagi nunggu juga. Jadi kita ini memang di sela-sela saya ngisi Zoom ini mungkin hitungan mungkin 10 menit lagi ada tamu yang mau konsultasi sama saya gitu. Itulah kerja saya Pak Har. Dan kemudian berbicara tentang Bu Yuli sebenarnya sudah sering saya sampaikan ya, sering saya kupas di forum-forum Zoom ini. Ya memang ketika kita ketemu Bu Yuli ini untuk mendapatkan Bu Yuli ini tidak gampang Bapak Ibu, tidak mudah ya. Kita jalin hubungan komunikasi baik dengan Bu Yuli, ya kan? Ketika Bu Yuli ngejalanin di bisnis lain dan beliau itu fokus, ketika saya ajak tentunya Bu Yuli menanyakan, Pak Tio memang Pak Tio mau mengajak saya, bonusnya Pak Tio berapa? Rata-rata leader begitu Bapak Ibu. Apalagi kita mau prospek orang-orang yang di atas kita secara mungkin secara kemampuan finansialnya hasil dari network gitu. Tapi saya terus terang Bapak Ibu tidak takut sama siapapun. Waktu Jogja saya masih datengin tuh orang yang masih punya income 50 juta, waktu itu masih jaya ratusan juta, sekarang di perusahaan pembalut gitu, stokis saya datengin. Jadi siapapun ketika kita prospecting nggak usah takut Bapak Ibu. Apa sih yang perlu kita takutkan? Kita sama makan nasi kan gitu. Masih sama nginjak tanah kan gitu. Nggak perlu takut makannya makan masing-masing nasi. Terkecuali nginjaknya bukan udah nggak nginjak tanah gitu. Kita masih masih mikir ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika orang makannya masih makan nasi, masih menginjak tanah, masih suka scroll scroll HP segala macam, masih suka nonton, itu tidak menjadi halangan. Itu saya sempat prospek Pak Har, seorang network posisi Royal Crown Ambassador dari hasilnya bisa punya rumah di Pondok Indah. Saya prospek Pak Har.
Masalah join dan tidak join itu udah nomor sekian. Yang penting kita itu memberikan informasi. Gitu. Begitu juga ketika Bu Yuli waktu itu Bu Yuli mau dan tidak mau, saya tetap sampaikan informasi. Ya akhirnya karena melalui pendekatan-pendekatan yang panjang terhadap Bu Yuli, akhirnya ya atas izin Allah Bu Yuli mau mempercayai saya sebagai sponsornya beliau. Itu Pak Har yang bisa saya sharingkan. Barangkali nanti ketika ada pertanyaan segala macam yang bisa kami jawab, saya jawab itu Pak Har. Silakan saya kembalikan Pak Har. Makasih Pak Tio. Wah, sambutan kita ketik 999 untuk Pak Tio. Silakan. Ini luar biasa sekali Pak Tio dalam mencarikan inspirasinya. Sebagaimana Pak Tio tadi ceritakan, sampaikan bahwa Pak Tio itu jalan secara alami, merambat dari kecil, besar, besar, besarnya itu menjadi titik tekan kita. Kenapa tadi Pak Tio juga menyampaikan, kenapa harus impian itu menjadi pegangannya? Karena banyak orang gugur di perjalanan karena impiannya terlalu kecil, impiannya lebih besar, lebih kecil daripada halangan. Nah ini Pak Tio, yang pertama dari impian. Yang kedua, Pak Tio ulet sekali, jadi tidak mau pandang bulu siapa yang depan ditabrak, siapa yang nggak tahu pemain multi level, tokoh macam-macam. Istilahnya tadi itu sangat menginspirasi kita semua. Kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama di jalan tanah, bukan manusia yang terbang. Wah ini tetap Pak Tio menjadi prospeknya. Dimanapun, di masjid, di jalan, di macam-macam, di bis, di kereta, Pak Tio sangat luar biasa sekali. Ini pentingnya kita semua nanti tiru tentang bagaimana prospek itu jangan memikirkan hasilnya, penting jalan dulu, tabrak dulu. Yang berikutnya adalah tidak menyerah. Dan prestasi yang paling bagus menurut Pak Tio adalah bagaimana bisa mengenalkan dengan Bu Yuli sampai Bu Yuli bergabung. Ini kita tahu bahwa Bu Yuli itu bukan gagal di MLM sebelumnya, di jari sebelumnya. Beliau orang sangat berprestasi sebelumnya sampai beliau tinggalkan bergabung di Swanghor. Ini karena keuletan dari Pak Tio. Makanya Bu Yuli sering berterima kasih kepada Pak Tio bisa mengenalkan dan mengenalkan kita semua dengan Swanghor. Ini alhamdulillah Bu Yuli juga sudah bergabung di Zoom ini. Nanti kembali Pak Tio ada tamu nggak apa? Stay dulu di sini Pak Tio. Jadi nanti kalau ada pertanyaan. Ini selamat bergabung Bu Yuli di Zoom ini. Halo Bu Yuli. Hai, semangat pagi Pak Haryanto. Selamat pagi juga mentor saya, Pak Tio dan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Coba ketik 99 untuk diri kita masing-masing. Berkah. 999 berkah. Amin. Langsung rame ya Pak. Monggo Pak Har. Pak Haryanto. Pak Tio, selamat malam. Luar biasa Pak sharingnya. Ilmu sabarnya. Ada tamu Bu. Ada tamu. Luar biasa pagi, siang, malam. Halo Pak Haryanto. Teman-teman dengar suara saya? Sepertinya kepental, Bu. Halo, Siapa? gimana Bu? Sudah selamat ada. Bu. Mohon maaf sudah. terpental karena di daerah saya sekarang lagi hujan sama petir Bu. Jadi mohon maaf. Ini selamat bergabung dengan Bu Yuli. Siapa? Nih Bu Yuli Apa kalau yang Bu perlu Yuli, Bu Ya. Yuli kalau nggak percaya nih ada tamu nih. Oh, nih ada tamu nih baru Wah, datang. Biasa Pak didatengin leader enak banget ya. Nih ada Pak Turiman, calon Gold Diamond masih di rumah konsultasi. Wow, Pak Turiman ngamuk kayaknya nggak mau nyalip Bu Yuli itu mantap. Ya Pak Turiman. Cita-citanya cuman simpel sih Bu, pengen ngelewatin Pak Bima katanya. Wih, cakep. Saya doakan, amin. Siap Pak Turiman. Oke, Bu Yuli, kita lanjutin Pakso pada malam hari ini. Tadi Pak Tio sudah banyak cerita dari awal sampai akhir. Dari pertama bergabung memang sangat organik sekali beliau Pak Tio. Ini sangat inspirasi kepada kita semuanya yang berjalan dari bawah ke atas. Jadi merangkak secara alami. Ini perlu kita
pertekankan kembali bagaimana kita yang barangkali tidak seperti Bu Yuli langsung naik meloncat ces, tapi Pak Tio itu menginspirasi yang merambat dari bawah. Yang paling penting tadi disampaikan oleh Pak Tio adalah beliau menjaga stamina semangatnya yang perlu kita jaga karena tidak sedikit orang di luar sana kalau di pertama kita tidak mendapatkan hasil yang memuaskan minimal untuk operasional banyak yang mundur tanpa berita tapi Pak Tio konsisten terus berjalan walaupun ada godaan mungkin tadi kemarin di bulan ketiga keempat masih vakum ternyata beliau kembali full energi sampai sekarang. Nah ini untuk Bu Yuli yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tio bagaimana bisa menaklukkan kemampuan dari Bu Yuli yang di sebelumnya juga sangat luar biasa. Jadi saya tanyakan dengan Bu Yuli kan juga sudah malang melintang di berbagai macam selama 17 tahun ya dengan penuh dinamikanya Bu Yuli. Akhirnya Bu Yuli bisa tertarik, bisa klik loh sama Pak Tio. Padahal Pak Tio pada waktu itu kalau dilihat dari borosnya juga lebih jauh Pak Bu Yuli dari yang sebelumnya. Tetapi Bu Yuri bisa klik itu loh yang bikinnya kita mau. Nah nanti yang Pak Tio tadi sampaikan bahwa Pak Tio itu nggak takut tuh loh closing leader-leader itu. Dan sampai Bu Yuli sampai ke klik dengan Pak Tio itu loh. Jadi apa sih yang menarik sebenarnya dengan Swanguri Bu Yuli nanti akan bisa menjadi uh, penyemangat kita. Jangan sampai kita tengok-tengok yang lain. Bu Yuli aja yang dulu sudah sukses. Di samping Bu Yuli saya ceritakan saya nggak mau sukses sendiri, tidak mau sukses menyelesaikan orang lain. Ya tentunya ada titik-titik lain Bu, tentunya yang menarik di Selangor itu Bu. Jadi silakan Bu Juli bisa sampaikan, bisa sharing. Ini menjadi inspirasi kita semuanya Bu Juli. Oke, oke Pak Har, terima kasih. Semua pertanyaan Pak Har pasti akan saya sharingkan di sini teman-teman. Ya, tapi teman-teman harus kenal saya dulu sebelumnya Pak Har, supaya nanti tidak punya pendapat, Bu Yuli mah memang sudah pakarnya, Bu Yuli mah memang sudah ahlinya, seperti itu Pak Har. Ya, silakan Bu Juli. Jadi Bapak Ibu semuanya, banyak orang bilang bahwa dan menolak sepertinya saya terpental barusan Pak Har ya. Oh iya. Iya, kok suaranya kayak patung. Ini terpental lagi Bu, kok nggak jelas. Halo Bapak Ibu. Halo. Halo, Bapak silakan. Ibu semuanya. Oke. Ya Bapak Ibu, banyak orang bilang kalau kita infoin bisnis itu saya nggak bakat, itu mah bukan bakat saya, itu bukan passion saya. Seperti itu, betul nggak Pak Har? Betul, betul Bu. Sudah Nah, mental Bapak dulu Ibu, Bu. ya. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa ceritakan tentang saya karena jiwa saya, passion saya itu sebelumnya sebenarnya seorang penyanyi gitu loh, seorang penyanyi. Puluhan tahun saya nyanyi gitu. Tapi sangat sadar kalau saya nyanyi terus, ngajar senam terus, itu aktif income. Kemudian pasti dengan berjalannya waktu, pasti akan tergantikan dengan yang muda-muda. Betul ya, Bapak Ibu semuanya? Nah, buat Bapak Ibu mungkin yang saat ini sedang bekerja atau punya usaha, yang sadar bahwa ketika usaha itu gak kita buka, gak kita jalankan, gak dapat uang, monggo fokus malam hari ini. Ya, lalu saya mulai berbisnis, betul kata Pak Har, saya menyingkat saja. Ya, sari intinya adalah saya bukan berlatar belakang seorang pembisnis network marketing. Konvensional gagal, network marketing 17 tahun juga gagal, rugi miliaran, dikatain teman, dan dijauhin teman. Bapak Ibu, tadi pagi pembahasan dengan Pak Tio, ya, aku lihat kamu dulu ya, kalau kamu berhasil, baru aku ikut kamu. Betul nggak Pak Tio? Betul nggak Pak Haryanto tadi pagi itu?
Iya kan? Betul, betul. Saya jawab ya, itu penolakan halus. Walaupun Bapak Ibu nanti berhasil, dia nggak akan ikut. Sudah terbukti di saya. Teman-teman saya, teman guru senam saya, teman SMP, SMA, teman SD, teman paguyuban, nggak ada satupun yang bertanya, Mbak Yuli bisnis apa toh? Ajarin saya kok Mbak Yuli bisa punya rumah, punya mobil. Nggak ada Pak Haryanto. Jadi, ya, menjawab pertanyaan tadi Pak Aki, orang yang bertanya seperti itu, terima kasih. Anda sudah membakar saya untuk untuk mencambuk saya harus sukses. Kalau saya sukses, Anda ikut, Anda yang untung, ya, Anda nggak ikut, tidak masalah buat saya. Jawab seperti itu. Jawab seperti itu. Itu penolakan halus. Pokoknya, ya, izin istri dulu ya. Saya paling banyak istighfar. Kalau seorang laki-laki bilang izin istri dulu ya, istighfar saya. Nek saya lagi hatinya lapang dada, saya berusaha masuk open mindset beliau. Tapi nek enggak saya jawab. Biar dia tahu. Enggak saya jawab, Pak Har. Ya kan? Ini bukan penolakan halus lagi. Malu-maluin jadi laki-laki. Betul. Kalau seorang istri izin suami masih mending. Tapi laki-laki izin istri dan diucapkan lagi malu-maluin. Oke. Banyak orang ketika 17 tahun ya rugi miliaran dan gagal, pasti dia akan berkata trauma. Itu bukan bakatku. Aku nggak cocok di situ. Siapa yang setuju dengan saya, 99% akan berkata seperti itu. Boleh ketik setuju, yang setuju dengan saya. Betul nggak Pak Har? Setuju nggak Pak Har? Setuju banget, Bu. Setuju sekali. Nah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Allah bimbing saya terus. Saya nggak pernah trauma dengan hal tadi Bapak Ibu. Saya serius. Sampai sekarang, teman SMP dan teman SMA saya tak undang makan di Kuto Arjo aja. Aku ada acara Mbak Yuli. Dadadadadadadat. Oh, oke, ya sudah kan gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Terus ada beberapa orang yang dipikirkan. Kadang kita jadi jejauhin teman karena di bisnis network marketing. Betul nggak Pak Har, Pak Henry? Betul, betul. Ada tim saya, seorang pengusaha yang mentalnya nggak kuat, dia berhenti loh. Kemarinnya semangat banget. Dia seorang pengusaha konvensional. Mulai dijauhin temannya. Beliau seorang pengusaha, Pak Hen. Beliau nggak kuat mentalnya. Berhenti. Oke. Saya sudah tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Karena saya nggak punya modal. Jadi sampaikan buat teman-teman yang nanti mau berbisnis nggak punya modal. Nggak punya skill. Nah ini. Nggak punya modal, nggak punya skill. Satu-satunya apa? Tetap bertahan di bisnis network marketing. Kenapa? Modalnya kecil. Potensinya besar. Allah sudah siapin bisnis network marketing itu modalnya besar sesuai permintaan saya memang. Ya Allah, bisnis apa yang modalnya kecil hasilnya besar? Dijawab Bapak Ibu sama Allah. Tapi ya nggak langsung, ya sabar. Ilmu sabar tadi Pak Tio bisa dapat saya. Membangun hubungan terus sama saya.
Sekeras-kerasnya saya, sekeras-kerasnya batu ditetesin terus, akhirnya apa, Pak? Cair Berlubang. juga. Iya, berlobang juga. Tulis ilmu sabar. Ini penting, ini ditulis, dicatat, dilakoni ilmu sabar. 17 tahun, oke. Sampai akhirnya tahun 2020 ketemu bisnis MLM kanan kiri, produknya satu paket 2 juta rupiah. Satu paket 2 juta rupiah. Kanan kiri. Produknya berbicara, walaupun mahal berbicara. Orang COVID nafasnya ngap-ngapan, dikasih itu 30 menit nafasnya lega. Pas banget. Pada takut mati, apapun dibeli. Jadi memang kepepet pada baru nggak ada alasan lagi. Tapi hati-hati teman-teman. Teman-teman udah masuk ke Swanghor, jangan sampai ya Allah yang beri kepepetan ke teman. Kalau Allah sudah turun tangan. Jadi malam hari ini bikin diri Bapak Ibu kepepet. Pak Henry pengen 500 juta, wujudkan Pak. Teman-teman yang mau bikin masjid, mau bikin yayasan butuh uang banyak. Sadar di bisnis yang sebelumnya memang nggak dapat. Fokusin dapat. Bu Mariani 1 miliar. Jenis kan 500 juta nyata. Fokusin. Kalau dijadikan sambilan, ya sambilan beneran. Lihatlah Bu Yuli, nggak ngopi. Kok sampai hari ini belum ada yang nyalip para laki-laki nih? Betul nggak Pak Har? Betul. Malu laki-laki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau laki-laki malam hari ini punya rasa malu, itu laki-laki sejati. Nek nggak malu, saya pertanyakan, maaf nih, Bu Yuli itu nek ngomong, aku bilang gitu. Karena saya terbentur dengan hinaan kata-kata pedas itulah yang membuat saya kuat. Bersyukurlah kalau ada yang ngata-ngatain kita. Terima kasih. Itu kiriman dari Allah memang untuk mencambuk. Nek nggak dikai kata pedes, nggak maju, lembek. Siap. Siapa Bambang? Iya kan? Oke. Alhamdulillah, DP keberhasilan, penolakan berulang-ulang, tulis. DP keberhasilan, tulis ini. DP keberhasilan, itu adalah penolakan berulang-ulang, sakit berulang-ulang, gagal berulang-ulang. 2020, Allah mulai mengangkat saya. Bu, sehari 1 juta, sehari 2 juta. Masa COVID, yang lain pada terpuruk, saya bisa renovasi rumah 2 lantai. 3 bulan kemudian ngumpul lagi duit, beli HRV. Karena apa? Sebulan saya bisa 100 juta waktu COVID, Pak Haryanto. Paling kecil itu 60 juta. Singkat cerita, semua yang hilang miliaran itu kembali. Dan semua yang tadi memandang saya sebelah mata pada jatuh hati. Mbak Yuli, apa kabar? Apa kabar baik? Yuk kita ketemu, yuk makan-makan. Oh siap yuk Mbak Yuli. Kapan? Kalau diajak makan-makan cepat. Tapi ya nggak apa-apa. Ketawa Ibu Nur, ajak makan-makan cepet, nggak apa-apa. Sekarang pakai itu nggak apa-apa. Sekarang ajak makan-makan, habis itu kita open mindset kalau mau cara prospecting itu. Ya kan? Oke. Lalu 3 tahun berjalan. Nah, di bisnis 2020 sampai 23 itu, apakah saya mulus-mulus saja? Saya menyalip upline saya 6. Di binari, kalau di binari bisa nyalip, tapi kalau matahari yang tutup poin nggak bisa.
Dulu saya di Matahari yang tutup poin di perusahaan Amerika, nggak pernah bisa nyalip, Pak. Tapi di Binari yang kemarin, itu saya bisa nyalip 6 apa yang saya bayangin. Seorang Sri Yulianti, ibu rumah tangga, produknya peptide murni, ketemunya dengan orang-orang sakit parah, sampai saya dibilang Yuli kayak dokter. Artinya apa? Artinya saya bisa berhasil dengan memberikan edukasi tentang kesehatan tentang produk itu, Pak Haryanto. Kenapa? Saya belajar betul. Jadi karena saya di bisnis produk kesehatan, saya pelajarin betul sampai ngelotok, Pak. Jadi kalau di dunia senam, ini up, ini double, ini single, ini untuk menguatkan otot lengan, ini untuk menguatkan otot perut, itu saya tahu. Kenapa waktu jadi guru senam pun saya juga laku banget. Itu kan. Jadi harus benar-benar kita di bisnis apa, itu benar-benar pahami. Ya, ketika orang bertanya, kita jawab semua sampai orang itu tidak bisa bertanya apapun. Closing, Pak. Tapi kalau orang itu bertanya, Bapak Ibu yang diem. Ya, Assalamualaikum, Pak Har. Itu kenapa harus betul-betul pahami tentang produknya, bahkan tentang sistemnya. Kenapa seorang penyanyi kok bisa? Karena saya serius 100%, saya fokus 100%. Saya pelajarin semuanya. Sampai Pak Henry bertanya apapun, saya bisa jawab sampai Pak Henry bingung mau bertanya apa. Gitu loh. Termasuk tadi Bu Nuryati, walaupun video call, seorang hadir nggak malam hari ini Bu Nur? Bu Haji Eva. Bu Haji Eva. Buka Bu Nur mic-nya. Tadi pagi saya membantu, dibuka Bu Nur, belum dibuka Bu Nur mic-nya. Tadi pagi saya membantu Bu Nuryati, cuman ada Bu Eva-nya, Haji Eva sekarang malam hari ini. Nggak hadir, Bu. Tapi nggak, saya belum sempat ngebagiin, nanti langsung. Belum sempat ngebagiin. Oke, sayang banget malam hari ini saya jadi pembicaranya Bu Nuryati belum sempat bagiin, tapi it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu Nur. Tadi kita via video call aja seorang pemilik travel umroh. Bu Yuli telepon aja tuh video call. Saya minta video call. Jadi kalau video call, jadi pertama pasti membangun trust dulu. Saya dengarkan cerita dia dulu, punya travel umroh, bla bla bla. Saya gali dulu, saya belum cerita apa-apa. Gitu kan. Setelah saya mendengarkan, baru, oh ya Mbak Yuli saya mau tanya ini. Dia tanya tadi perusahaan dari mana, produknya gimana. Saya sampai punya buku ini. Sampai Ibu Haji itu cuman diem, nanya sedikit saya infoin. Tapi sebelumnya saya mendengarkan cerita beliau. Dan di situ via video call aja. Oke Bu, kalau gitu didaftarin dulu ya Bu, nanti baru Ibu belanja produknya. Betul nggak Bu Nur? Jadi sebelum ke kantor itu udah closing dulu sama saya. Lalu saya perlahan giring ke kantor, pun mengikuti loh Bapak Ibu. Karena apa? Saya bicaranya bukan pakai mulut, tapi bicaranya pakai hati. Maka nyampe ke hati. Ditulis, bicaranya pakai hati. Bukan pakai mulut supaya nyampe ke hati. Ditulis supaya ingat. Bagaimana bicaranya ke hati? Karena paham profil perusahaan, Ganoderma, bahkan sistemnya. Oke Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa saya memilih Swanghor? Padahal bisnis saya baik-baik saja. Saya masih punya 600 organisasi. Ini direkam nggak? Rekam, Bu. Oke. Saya, ya ini soalnya bagus malam hari ini ya. Saya masih punya organisasi 600. Kita di bisnis yang sama Pak Haryanto. Ya kan? Saya posisi tinggi juga yang alami.
yang ada orangnya, nggak nembak. Ternyata setelah saya keluar, saya baru tahu kok mereka pada cepet ya, 3 bulan, 4 bulan posisi platinum. Tapi saya lihat orangnya yang posisi golnya kan harus ada 3, kok cuma 1. Ini saya udah tanya jawab, tanda tanya. Jadi selama bisnis itu saya pasti membaca saya. Oke, ya kan? Saya baik-baik saja Bapak Ibu. Tapi tim saya dari 800 sudah mulai berguguran 200 orang Pak Haryanto, Bapak Ibu semuanya. 200 sudah berguguran, bukan makin maju, makin berguguran. Pak Suhab juga di kamar yang lama itu. Ya. Burung. Oke Bapak Ibu. Dari 800 turun ke 600. Lalu saya mendengar, ya, Mbak Yuli, $10, 170.000 itu buat beli beras 1 karung. Terharu nggak Pak Haryanto mendengar seperti itu Pak Haryanto? Terharu. Terharu pastinya, oh iya ya Allah gitu. Singkat Kasihan. cerita, nah itulah apa yang kita pikirkan, apa yang kita keluhkan. Kalau ngeluhnya sama Allah, itu dikasih solusi. Saya sama Mbak Ireng, goal saya. Halo Mbak Ireng, selamat malam. Ya, perkenalkan ini Mbak Ireng, suaranya boleh Mbak Ireng? Malam Bu Yuli, malam teman-teman semuanya. Nah, Mbak Ireng ada goal saya. Udah 1 tahun 4 bulan, pendapatannya cuma $100, habis itu buat bayar 5 akunnya. Betul, Bukan makin naik, makin turun, makin rontok. betul. Saya gini, waktu itu terakhir, Bu Ireng, saya harus bikin apa lagi ya? Aku harus ngapain lagi ya buat tim-timku privat, udah bla bla bla. Betul nggak Mbak Ireng? Betul sekali Bu Singkat Yuli. cerita kami mikirin gimana tim-tim kita dapat duit. Nih Bapak Betul. Ibu nih. Ya. Datanglah jawaban dari Allah. Pak Tio dan Pak Bima ke rumah. Takjiah. Takjiah waktu saya belum 40 hari. Nah, mulai masuk. Kenapa akhirnya saya menerima Suanghor? Yang cerita Pak Bima. Pak, saya udah tahu Pak kopi juara gitu. Pernah ada yang nge-share. Tapi saya bilang saya tolak. Karena itu bisnis recehan. Betul. Masa sih? Kopi kok bisa bikin sehat? Iya Bu Yuli. Ini memang recehan kata Pak Bima. Tapi recehan ini banyak penggunanya. Bu Yuli bayangkan, Pak Bima kan kalau ngomong gitu. Terima kasih Pak Tio, terima kasih Pak Bima. Boleh ketik 99 untuk mentor saya, Pak Tio dan Pak Bima. Pak Tio apakah mendengarkan? Beliau masih ada tamu. Oke. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih ya Pak Tio. Sabar. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak ya Ibu Bu malam. Yuli. Sudah Ya, mempercayai saya sebagai sponsor Bu Yuli. ya Pak Tio, insya Allah itu sangat terbaik Pak Tio. Dan saya jujur Pak Tio sangat senang, teman-teman sangat senang punya. Kalau saya bilang selama saya bisnis biasanya saya kalau punya upline saya menghilang duluan. Tapi alhamdulillah sampai saya di 6 bulan mau 7 bulan ini Pak Tio tetap ada bersama saya dan baru kali ini Pak Tio. Terima Biasanya kasih Bu upline Yuli. saya pergi duluan. Tapi Pak Tio masih membersamai saya dan membersamai kita semua. Ya, terima kasih ya Pak Tio ya. Ya Pokoknya Bu saya Yuli. yakin Baik Bu keberkahan Yuli. buat kita semua. Oke, terima kasih Pak Amin Tio. amin. Oke. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah dapat ilmu ya dari Pak Tio. Membangun trust dan sabar. Oke. Saya masih ada 3 leader loh. Ada Batam, ada Pekalongan, ada Purwodadi yang masih saya simpen, masih belum bergerak, biarin aja. Saya masih lihat jualan tape, jualan masih tak biarin aja. Ada yang karena memang lagi pegang perusahaan, bangun aja hubungan baik saya. Saya juga ngikut niru ilmunya Pak Tio.
Suatu saat pasti akan nelpon. Karena saya akan terus naik, dia melihat kita. Makanya teman-teman jangan buru-buru kabur kalau belum 5 tahun. Teman-teman harus buktikan kepada orang yang menolak kita. Teman-teman harus buktikan kepada orang yang menunggu keberhasilan kita. Buktikan. Nah, kenapa saya di Suanghor? Ya, jujur saya itu memang betul kata Pak Tio. Jadi kalau teman-teman mau memprospek leader, pasti leader akan bertanya, berapa hasilmu? Karena saya berbisnis. Pasti dong, kalau orang berbisnis, ya potensi income-nya seperti apa? Kamu udah dapat berapa? Itu pasti pertanyaan leader Pak Haryanto. Tapi nanti saya punya trik buat teman-teman ya. Setelah ini cerita saya, bagaimana prospek leader dengan kondisi teman-teman itu belum punya income banyak. Nanti saya punya trik. Ya, oke. Pak Bima menceritakan malam itu ini kopi digunakan banyak orang. Repeat ordernya tinggi, aman untuk asam lambung, dan Pak Bima tidak ngopi. Bahkan Pak Bima pun menolak bisnis ini. Ya, dulu ada Bu Nevi, ada Bu Ireng. Menolak bisnis ini. Kenapa? Ya karena dia nggak ngopi. Lagi nggak pas. Ya, lagi nggak pas. Jadi memang situasinya nggak pas. Jadi sama gitu loh. Pak Bima dan saya punya cerita yang sama, menolak bisnis ini karena kopi. Nah, makanya nanti saya kasih tahu bagaimana cara prospecting, kita harus tahu dulu dia ngopi atau enggak. Ya, oke. Lalu saya ketampar-tampar ketika Pak Bima bilang, iya ini recehan. Tapi kalau recehan, ya bergulung, kan bisa jadi ratusan juta, Bu Yuli. Oh iya ya, setuju nggak? Recehan, tapi bergulung, repeat order tinggi sekali. Aku ya recehan loh. Betul nggak? Betul. Bisnis recehan, bisnis 1.000, 2.000 recehan. Banyak bisnis recehan. Kenapa bertahan? Karena ada gulungan omset, teman-teman. Jadi sekarang, ya, sadar semuanya, sadar ya. Recehan yang bergulung itulah yang bisa jadi miliaran seperti Ibu Mariani dapat 1,5 miliar sekarang. Oke Pak, lalu Pak Bima menunjukkan income-nya. Di bulan pertama 1,3. Tidak menarik lah buat saya. Wong saya kalau bisnis 20 juta pertama. Ya kan? Tapi saat itu saya sudah membuka hati. Sudah membuka hati mendengarkan. Membuka hati dan melepas jubah kebesaran saya. Saya menjadi gelas yang kosong. Oke? Nah, lalu bulan kedua Pak Bima 1,3, bulan kedua 3 juta. Naik lagi 5, naik lagi 8, dan di bulan ke-6 Pak Bima 21 juta. Bulan ke-6 21 juta. Lah saya udah setahun di bisnis yang kemarin cuma 20-an terus. Bukan makin naik. Kalau saya aktif bisa 30, tapi kalau saya closingan aktif income yang kurang, saya cuma 20 Pak Har. Di situ saya melihat sebuah percepatan dari Pak Bima. Autopilotnya. Saya nggak pernah Bu Yuli nyuruh-nyuruh orang minum kopi. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang sikat gigi. Autopilot. Ini kelebihan Suanghor. Ya. Lalu diceritakan tadi udah cerita manfaat kopi, manfaat odol yang bisa untuk kulit. Saya coba di jari telunjuk saya baal Bapak Ibu. Baal udah tahu nih, gatel, kaku, keras. Terima kasih ya Allah, setelah diolesin odol 3 hari itu lepas sendiri dan ini sudah normal kembali. Sudah normal kembali gitu. Ya sudah normal kembali. Saya coba buat sariawan cepat sembuh. Saya coba buat ada daging tumbuh di leher, hilang juga, bersih. Saya punya before afternya. Oh, memang odol ajaib. Hanya kopi dan odol saja bisa mengantarkan Pak Bima 21 juta Bapak Ibu tanpa
jualan. Coba ditulis. Autopilot tanpa jualan. Hanya menceritakan manfaat kopi dan odol. Pak Tio, Pak Bima hanya menjelaskan kopi dan odol. Tapi di dalam toko online ada sabun, ada shampoo, ada seasoning untuk masak, ada APC, saya langsung beli. Alhamdulillah, lagi punya duit. Karena bisnis ini adalah menggunakan produk sehingga kita bisa menceritakan. Bapak Ibu, servis diri kita, bahagiakan diri kita. Ngapain punya uang ditaruh di bank? Sehatkan diri kita, bahagiakan diri kita. Itu adalah magnet rezeki, catat lagi. Jangan hitung-hitungan sama diri kita sendiri. Dan lakukan dengan bahagia. Singkat cerita, saya udah oke nih, udah klik. Ya kan, Bu Ireng lebih klik, Bu Ireng lebih membara, matanya berbinar-binar. Nggak ngeliat saya dia tuh, pokoknya saya join gitu. Tuh Bu Ireng tuh. Jadi, Bu Ireng lebih duluan mau. Kemudian, Bu Nevi juga. Artinya saya nggak bisa mempengaruhi Mbak Ireng. Mbak Ireng nggak punya rasa nggak enak sama saya. Karena Mbak Ireng melihat peluang. Saya bengong, ya udah, bang pada masuk, saya masuk. Dengan apa? Saya sebenarnya juga melihat peluang, tapi kenapa saya nggak langsung yes waktu itu? Maksudnya lagi diem aja. Aku lagi mikirin bisnisku yang lama. Saya disayang sama Diamond. Saya juga nanti beban mental dan lain-lain, pikiranku berkecamuk. Tapi akhirnya, ketika saya sudah bergabung, saya nggak mau bingung lagi Pak Haryanto. Saya langsung berani memutuskan, ya, saya langsung lakukan bisnis ini. Tapi saat itu belum 40 hari. Jadi saya tidak promosi offline, ya. Saya hanya online japri-japri aja, itu yang saya lakukan. Sebelum saya lanjut ke sini, apa yang saya lakukan masih ke sana. Kenapa saya bergabung di Swanghor? Modalnya gratis. Checklist banget, karena bisnis kemarin bayar 850.000, bulannya 170.000. Daftarnya gratis, mengeluarkan uang jika beli produk. Checklist, nggak ada kanan kiri, nggak ada tutup poin, nggak ada target pribadi, bisa nyalip mentornya, bisa nyalip upline-nya, bisa nyalip orang yang mengenalkan kita, bisa nyalip yang di atas kita. Seneng banget, saya tertantang banget, saya hobinya nyalip. Siapa yang maunya hobinya nyalip, boleh ketik 777. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan kita undang dan akan kita kerjakan. Ayo berlomba-lomba, salib saya. Salib Pak Tio. Salib Pak Bima. Kan keuntungan buat kita. Dan kita juga akan memberikan keuntungan buat tim kita pastinya. Karena kita nggak bisa sukses tanpa tim kita. Jadi saling menguntungkan. Ya, oke. Lalu sebagai seorang pemain jaringan ya Pak Haryanto, saya pasti bertanya dong. Marketing plan-nya seperti apa gitu kan. Yang saya tahu Bu Yuli cuma 111. Jadi konsep 11 itulah Pak Haryanto yang hanya dikasih tahu. Coba Pak Bima lebih detail lagi. Nggak tahu Bu Yuli. Yang saya tahu itu. Terus Pak Bima bilang, Bu Vita aja nggak tahu sistem, cuma satu konsep perusahaan 200 juta kok. Masa kita mau ngotot sih? Di situ saya langsung diem, saya langsung kerjakan. 111 aja 46 juta. Bapak Ibu, 11 aja 46 juta. Ya, saya nggak perlu jelasin karena apa, sudah sering dibahas. Lalu saya tidak membatasi pikiran saya. Wah, kalau saya sehari satu lumayan nih. Enggak lah. 1 jam 1.
Sehari waktu itu langsung bisa 10 orang. Semuanya beli kopi dan odol. Tanya Pak Tio. 2 minggu pertama saya 30 orang loh. Itu bulan Juli, pertengahan. Bulan Agustus sudah 40 hari. Ya, mulai bangun branding. Bangun branding, berani memutuskan tanpa bilang gak enak sama bisnisku yang lama. Aduh, gak enak sama upline-ku yang lama. No. Saya lebih nggak enak sama tim-tim saya yang bayar terus tapi nggak dapat penghasilan, yang bekerja terus tapi tidak bisa mendapatkan penghasilan 50%-nya dari saya, seperempatnya aja enggak. Jadi saya memilih dengan segala resiko. Tapi saya meminimaliskan resiko. Banyakan leader-leader itu atau banyak orang yang tidak berani memilih, betul nggak Pak Har? Dipelihara tuh rasa nggak enak terus tuh dipelihara. Orang yang nggak enak dan tidak bisa beban mental, kalau terus melanjutkan, malah makin beban mental. Masih ada 600 orang yang harus bayar rupiah Pak Suheb. Betul nggak? Betul. Tapi, ya kan? Nah, kalau saya lanjutkan, makin beban mental. Pak Henry udah bayar. Nih Pak Henry itu 4 akun loh. Belum tim-tim yang lain. Setiap bulan 170.000 nggak dapat duit. Saya lebih memilih beban mental di sini daripada saya beban mental sama diamond, sama orang yang udah tahu saya platinum, pembicara, dan lain-lain. Betul nggak Pak Har? Betul, betul. Betul Mau banget, ke Bu. kiri ada beban mental, mau ke kanan ada beban mental. Betul nggak Pak Har? Betul, betul, betul. Ke bawah beban mental juga. Ke atas beban mental, ke bawah beban mental. Tapi kita nggak bisa di tengah-tengah terus. Bingung terus. Nggak ada keputusan. Nggak ada hasil. Akhirnya saya mending memilih yang ke bawah saya. Dikata-katain, Pak. Setelah saya keluar, dikata-katain beberapa. Waktu zamannya di kamar yang saya dapat miliaran itu juga dikata-katain. Tapi saya bilang terima kasih, ada yang ngata-ngatain, saya buktiin aja deh, terima kasih udah kasih support saya. Selalu berpikir positif, Kak. Yang kemarin juga, yang ngata-ngatain saya itu, diamond baru saya itu, ngata-ngatain saya. Deh, kita doakan beliau. Semoga beliau lancar bisnisnya. Dan itu bukan di mulut, di hati. Serius saya doakan. Orang yang menghina saya doakan. Lihatlah ekspresi saya. Tulus saya ngomongnya. Ya, ternyata alhamdulillah ketika kita mempunyai hasil, mempunyai branding, yang ngomongin tadi diam. Jadi kita nggak bisa tulis, kita nggak bisa membungkam mulut mereka. Tapi dengan sendirinya akan terbungkam ketika kita menunjukkan dengan hasil, dengan karya. Betul apa betul? Coba ketik di kolom komentar biar nggak ngantuk. Aku tahu udah pada ngantuk ya. Oke, dikit lagi. Ya, itu teman-teman. Ya, karena udah itulah ya dari sistem Swanghor udah 39 tahun, 20 tahun, marketing plan yang mudah, saya langsung hajar tanpa tahu marketing detailnya saya kerjakan. Saya banyak bekerja, banyak action, bukan banyak mempertanyakan. Saya bukan banyak mempelajari. Inilah hasilnya. Tercepat SVM dan tercepat SPVM di dunia. Oke, saya kembalikan ke Pak Haryanto. Pak Juli, Bu, tadi belum dijelasin, Bu. Yang tadi mau jelasin tentang bagaimana prospek leader
MLM-nya yang income-nya lebih besar. Oke, gitu, tadi mau jelas. Izin sebentar Pak Har, dilanjut. Aku tak ngambil minum dulu ya, bentar. Oke, silakan. Jadi makasih Bu Juli atas sharingnya pada malam hari ini. Kita dapat ilmu banyak, di mana yang pertama Bu Juli sama Pak Tio sama-sama memberikan ilmu yang berharga, yaitu ilmu tentang kesabaran. Kesabaran dari tantangan, kesabaran dari proses, kesabaran dari perjuangan, itu adalah ilmu yang sangat luar biasa. Di kata-kata yang sabar, di yang perlu kita miliki semuanya tentang kesabaran, tentang syukur. Jadi apapun yang kita dapatkan, jadi tidak ada istilahnya sia-sia. Itu mungkin kalau banyak, yaitu rezeki kita seperti itu. Juga kita penolakan itu adalah DP keberhasilan. Tetapi, nah ini perlu kita catat lagi bahwa jangan sampai kita memberikan DP terus tidak mau melunasi. Tentunya bagaimana kita melunasi menjadi keberhasilan adalah kita evaluasi. Kenapa kita kegagalan, kita penuh dengan rintangan. Itu ada masalah di mana? Nah, itu perlu kita tekankan di sini untuk bagaimana keberhasilan. Itu baru namanya DP yang kita dilunasi. Jangan sampai kita kegagalan-kegagalan terus dipelihara tanpa evaluasi, tanpa mawas diri, tanpa perbaikan. Nah, itu yang menjadi langkah yang salah. Yang berikutnya adalah tentang harus kita menjalankan di Swangor, kita harus pahami. Nah, salah satu memahami kita adalah bagaimana kita senantiasa ikut Zoom, ikut belajar, ikut di YouTube, macam-macam. Itu banyak cara kita untuk memahami. Supaya apa? Kita memang betul-betul profesional dalam menjelaskan. Jadi tidak ada keraguan, orang bertanya ini kita sampaikan, kita jelaskan. Jadi orang itu sampai tidak bisa bertanya. Itu yang tadi disampaikan Bu Juli tentang tentang kita harus menjadi hal yang menjadi seperti orang ahli di bidangnya. Kita bidang di Ganoderma, bidang di Swahor, dan bisnis marketing plan-nya itu harus bagaimana kita semua kita kuasai. Dan juga berikutnya tentang bagaimana kita senantiasa membangun trust dengan calon-calon mitra kita menjamin kedekatan, menjamin komunikasi, menjalin silaturahim. Nah, itu penting. Nah, walaupun kadang orang kita tanggapannya beda dengan kita, tetap kita kembali kepada ilmu awal itu tentang bersabar. Bersabar, fokus, dan harus kita jangan sampai kita menyesal. Kita semua berpikir tentang hal-hal yang positif. Jaga pikiran positif, jaga semangat kita, jaga kita proses kita dalam perjuangan ini. Tentu semua itu sekali lagi perlu pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Sekali lagi, karena kita sebagai manusia hanya bisa ikhtiar sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin kita berdoa. Nah, baru kita namanya bertawakal. Bukan bertawakal dulu, kita baru nanti berdoa. Nah, berusaha seperti itu. Itu mungkin tadi ilmu yang pada malam ini sangat lengkap sekali dari Bu Yuli, dari perjuangan awal, dari semua, dari awal ke penolakan, kegagalan sama sekian tahun, akhirnya menemukan jalan. Demikian juga kita semoga jalan dengan Swanghor itu merupakan jawaban daripada doa-doa kita. Saya juga barangkali semoga ini jawaban dari doa-doa saya tentang bagaimana membangun bisnis. Karena saya saat ini masih aktif sebagai karyawan, tentu tidak lama lagi namanya pensiun itu akan pasti terjadi. Tinggal kita menunggu waktunya kapan. Nah, itu mungkin saya dalam waktu ini mungkin rasa terlambat, jadi lebih baik terlambat daripada tidak kita siapkan sama sekali. Nah, ini siapa yang merasa mendapatkan ilmu banyak pada malam hari ini dari Pak Tio dan dari Bu Yuli, ini sangat luar biasa sekali. Jadi, insya Allah ini Zoom pada malam ini saya rekam, nanti kan saya upload di channel YouTube-nya Angsa Emas. Jadi semoga nanti bisa diulang-ulang kembali, dipelajari kembali. Ini adalah ilmu yang sangat langka, ilmu sangat mendasar pada kita. Kalau ilmu marketing plan sering kita sampaikan dari Zoom ke Zoom. Nah, tapi ilmu dasar seperti ini jarang kita dapatkan tentang bagaimana kita membangun mindset kita, membangun semangat-semangat kita, dan bagaimana kita membangun menjaga hubungan dengan tim-tim kita. Nah, sekali lagi, kesuksesan itu bukan hanya milik kita sendiri, tentang bagaimana kita mensukseskan tim-tim itu.
itu baru kita menambahkan sukses yang abadi, bukan hanya sukses itu sendiri. Nah, itu eh, nunggu sekalian Bu Yuli. Jadi sekali siapa yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, silakan ketik 999 sebagai penghargaan Bu Yuli sama Pak Tio pada malam hari ini yang telah sudi merelakan waktu dan tenaga ilmunya dan dicurahkan sedemikian melimpah. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu yang sangat langka ini. Jadi nanti silakan Ibu, Bapak Ya, untuk terima kasih. Terima kasih Pak silakan. Haryanto. Oke, Pak Haryanto. Terima Oke. kasih. Coba saya mau panggil Ibu Ribut Winarti. Coba panggil sapaan saya. Selamat malam Ibu. Ibu Ribut Winarti. Bentar, buka dulu mic-nya, Pak. Buka, tolong buka. Saya, Ya, ya, silakan, Bu. oke. Malam Ibu. Ya, selamat malam Bu Yuli. Ya, Ibu tinggal di mana? Lampung. Lampung. Ya. Oke, oke. Lalu Ibu Sari. Selamat malam Ibu Sari. Malam. Oke. Lalu Raden Pendiam. Raden Pendiam, selamat malam Bapak. Namanya siapa Pak? Silakan buka Raden mic-nya, Pak. Pendiam. Hah? Saya panggil sekali lagi Pak Raden Pendiam, selamat malam. Pak Raden Pendiam mungkin nggak bisa. Pak Raden Pendiam, halo. Oke. Saya akan memberikan hadiah 1 odol kepada Ibu Tribut Winarti dan Ibu Sari karena open kamera dari tadi. Kepada 2 orang ini yang saya pilih ya, Pak Haryanto. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli, Masya Allah, Barakallah. Oke. Jadi yang open cam dari tadi saya lihat Ibu Sari sama Ibu Ribut. Ya ada sih beberapa gitu, cuman saya pilih mereka berdua ya. Masih ada tuh Pak Henry, Bu Ireng tuh open cam Pak. Aku ora mulai mau. Monggo dari Pak Tio, monggo. Iya. Ya semuanya ada beberapanya open cam, tapi Bisa dari apa-apa. saya pilih itu. Iya apa? Saya pilih Ibu Ribut, kemudian tadi saya panggil kan makanya kan Ibu Ribut sama Bu Sari. Ya. Sama saya tambah satu lagi yang 10 miliar ya. Nanti japri saya ya kirim ID-nya, saya kirim. Pak Tio, apakah mau ngasih hadiah? 10 miliar. Iya dong Bu Saya- Yuli, mosok saya kalah dengan Bu Yuli. Ya kirim Cibitung. Siap. Kalau yang open cam dari tadi sih saya mau kasih tahu Pak Tio, ada Pak Henry, ada Bu Ireng, Angkasawati, sama Bu Nuryati. Oke, 4 orang dari saya. 4 Iya. orang. Oke. Pak Oke, Bambang 4 itu orang berarti Pak Henry, Pak Haryanto, Bu Angkasawati, sama Bu Ireng. Ya, alamatnya kirim ke saya Bu. 5 Iya. Pak, sama Bu Nuryati, 5. Oke, aman. Sip ya Pak, itu. Oke, jadi malam hari ini yang sudah open cam dari tadi itu dapat hadiah ya. Saya nanti kalau Diamond, wah setiap Zoom aku mau bagi-bagi hadiah. Ya tunggu Masya kadang Allah. mau bagi hadiah. Ya, Amin. Nanti Jatuh pokoknya. Bu. nanti saya kalau Diamond nih ya yang memang berprestasi, tiba-tiba saya tuh suka ngasih kejutan, tanya Mbak Ireng tuh. Ya Mbak Ireng sama Pak Tia. Tolong ingatin ya Bu. Oke, Itu, siap. insya Allah. Ya, siap Pak Tio. Betul. Ingetin Mbak Ireng. Itu yang Siap. 5 sama yang tadi 3, saya dari saya 3. Nanti ini Bapak Ibu, oke. Karena sudah malam, bagaimana cara menjalankannya saya cepat, bagaimana caranya saya prospecting, bagaimana caranya saya follow up. Siapa yang mau tahu, katakan saya di kolom chat. Banyak? Oke. Oke. Tapi tidak malam hari ini, karena saya tahu Bapak Ibu sudah ngantuk, makanya banyak yang tutup kamera. Saya dulu kalau tutup kamera itu tandanya saya tidur. Saya belum ngantuk loh Bu, dari pagi kerja. Nah, luar biasa nih.
Pak Tio itu makan ini kayak Pak Haryanto ini harus terbakar nih sama Pak Tio. Sama-sama pekerja, Ibu Fitriani juga sama-sama ASN, sama-sama pegawai negeri, ya kan? Nah, tolong PR saya ditulis Pak Haryanto, bagaimana saya akan memberikan, bagaimana sih kata-katanya saya cara prospecting, betul nggak? Pengen tahu kan? Kata-katanya Mau, apa sih Mbak Yuli? mau Ya kan? Bu. Cuman WA orang mau transfer, mau daftar, langsung beli kopi dan udah loh, ya kan? Lalu bagaimana cara follow up-nya sih, ya kan? Itu tapi tidak malam hari ini. Tapi sebelum kita udah cukup ya, udah 22.15. Training itu jangan lama-lama. Tapi Bapak Ibu, sebelum saya selesaikan kisah saya malam hari ini, dan kita akan berlanjut, Bapak Ibu semuanya, ini fakta ya, Pak Hendri dan Bapak Ibu semuanya. 10 miliar, ini fakta. Pak Tio, Pak Haryanto, Bu Ireng, Bu Angkasa, ini fakta bahwa orang sukses itu memang apa? Masih tidak kurang dari 5%. Hanya 5%. Orang pilihan. Pasti aku zoom terus muntah. Aku zoom terus bebeh. Boleh nanya nggak? Boleh, sebentar. Ya. Aku zoom terus, wes pokok men males gak apa-apa. Oke? Ini bukti lihat berapa orang dari tadi awal. 80-an. Berarti memang, betul nggak? Dari ribuan, memang tersaring sedikit. Itu kenapa kita mau berhasil juga banyak penolakan. Bukan banyak yang terima. Itu kenapa kita juga banyak tim yang Pak Bima itu dari cuma 8 orang. Saya ratusan 8 orang. Lah kalau Bapak Ibu baru 30, ya belum lah. Ya kan, apalagi Bapak Ibu pembinaannya kurang. Kurang sabar, jarang telepon, nggak ada telekonferensi dengan timnya. Kalau Bapak Ibu nggak jadi api unggun, nggak menghangatkan timnya, nungguin Bu Yuli terus, kata Allah lah, kagak mandiri. Gimana aku mau kasih tim yang banyak? Artinya Tuhan melihat belum pantas. Setuju nggak Pak Haryanto? Saya setuju, kita harus memantau untuk sukses. Kita harus memantaskan diri. Kita akan diberi anak yang banyak. Kenapa Bu Yuli diberikan anak yang banyak nih, anak yang banyak? Keurus. Pak Hendri keurus, Pak Haryanto keurus, Bu Ireng keurus, Bu Vina urus, Bu Erma urus, keurus semuanya. Kenapa? Karena saya sudah membandingkan Bu Ireng. Saya sudah memandirikan len satu saya mandirikan. Len satu nggak mandiri, ngilang. Saya gali kedalaman. Gitu loh. Jadi kita juga harus tegas gitu Bapak Ibu. Nek manjain terus nanti anaknya nggak gede-gede, nggak bisa lari sendiri. Berbisnis network marketing itu kita memang tidak ada hak ya untuk mengatur dan lain-lain. Ya, tidak ada hak sama sekali. Tapi kalau memang benar-benar mau berhasil, tidak ada jalan lain kecuali manut mentor. No protes. No Siap. protes. Silahkan protes boleh. Oke, aku punya cara begini. Bu Yuli, lakukan. Tunjukkan ke saya berhasil. Saya support malahan. Saya tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau nggak ada ininya, sudah. Nggak ada cara lain. Ngikutin cara Bu Yuli apa. Besok saya sharingkan lagi, step by step-nya. Saya akan sharing lagi nanti, semoga lebih banyak lagi. Ya, karena saya akan benar-benar detail cara bagaimana ngechatnya, bagaimana ngomongnya, bagaimana prospeknya, bagaimana follow up-nya, lalu sikap apa terhadap orang-orang yang memang sudah kita follow up tapi nggak mau bergerak lagi. Ini kan pertanyaan teman-teman kan? Udah saya WA nggak dibalas Bu Yuli. Gimana cara membangunkan Bu Yuli? Betul nggak Pak Haryanto? Betul kan? Itu nanti. Makanya kalau Bu Yuli ngisi training, itu hadir. Wah, Bu Yuli nanti malam sendiri tidur. Saya aja tadi tidur dulu. Kenapa? Saya dari pagi, Bapak Ibu. Saya dari pagi. Terus tadi juga habis dari kantor.
Saya ada acara juga. Untuk saya supaya fresh malam hari ini saya ngatur waktu. Saya ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur saya. Ya, itu penting ditulis. Banyak orang diatur waktu, banyak alasannya. Kalau saya selalu komitmen. Ya, gitu teman-teman. Kita tetap harus jaga kesehatan. Kalau memang merasa ngantuk, teman-teman harus segera tidur. Maka malam hari ini karena sudah melihat teman-teman ngantuk, jadi sebentar lagi tidur. Ya, oke. Sharingnya nanti lanjut lagi. Tapi, Bu, Pak, 2 menit ya. Boleh ya, Pak Haryanto? 2 menit. 2 menit. Bapak Ibu sabar berproses karena insya Allah saya yakin saya memilih bisnis nggak abal-abal. Saya memilih bisnis, saya pikirkan Bapak Ibu, bukan saya pikirin saya. Saya mau jual produk mahal bisa, saya mau tutup poin saya bisa, saya mau kanan kiri saya bisa. Karena saya apa? Saya yakinnya 100%, dapetnya 100%. Saya semakin ditolak, semakin tantangan buat saya. Itulah Bapak Ibu, semakin tertantang saya. Jadi kalau punya ciri-ciri makin ditolak, makin tertantang, makin semangat, itu ciri orang sukses. Tapi nek ditolak langsung ngedon, itu namanya ciri-ciri mental tempe gembus, gampang penyet, gampang Hancur. hancur. Aku kalau ngomong mental tempe gembus, ada pernah yang sakit hati, sampai sekarang orangnya nggak sukses. Kalau ada yang sakit hati, maafin. Tapi itu, ada orang yang bilang tempe gembus, bahasa saya. Ada yang seperti kaca retak, diinjak kayak kaca, pecah. Podo wae. Jadi, ada selalu 2 sikap. Anda mental tempe gembus atau mental baja kayak Bu Yulia. Nggak baperan. Semakin ada yang ngatain, makin bahagia. Makin tertantang. Mental kerupuk kali ya. Ya, mental kerupuk juga bener. Gampang, Amas. gampang ames mental kerupuk. Gitu. Ya, Asik, gitu. untuk odol. Dapat Pak Bambang. Oke, Pak Kosim. Oke, teman-teman ya. Bapak Ibu, sabar. Sabar karena perusahaan ini terus upgrade diri. Manajemen sudah terlibat. Besok akan ada training para manajer di Lampung. Setelah itu akan training para manajer di Jakarta. Cepat jadi manajer. Jadi manajer akan ada penghargaan jalan-jalan setahun sekali. Ke luar negeri Bapak Ibu pasti bisa. Pak Henry punya duit bisa. Tapi kan bayar Pak. Saya dibayarin. Saya dikasih ongkos Pak Hen. Ya Bapak Ibu semuanya. Coba mau bayar sendiri apa dibayarin? Kalau dibayarin, cepat jadi elit, cepat jadi vice manager. Ada jenjang karir, bukan di kantornya Pak Haryanto aja yang ada jenjang karir, bukan di kantornya Pak Tio aja yang ada jenjang karir. Di sini ada jenjang karir, bahkan lebih mudah. Gajinya naik terus. Pak Haryanto mah gajinya segitu-segitu aja, aku tahu. Betul nggak Pak? Betul. Tuh Bu Yuli kan kalau ngomong polos apa adanya, polos banget gitu loh. Maaf ya Pak. Pak Kosim juga sama. Tahu sekarang gajinya kayaknya udah naik 10 kali lipat, makanya dia kemarin susah tuh masuk sini. Kan? Baru Oke. kamu. Manajer di perusahaan terkenal sekali gitu kan. Tapi kalau beliau masuk sini, nggak usah berkata-kata, saya sudah tahu. Nggak usah ngeliat Pak Bima deh. Ngeliat saya aja nih. Dengan gaji 30 juta, iya, gaji 30 juta hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nggak pernah opera-opera orang. Pak Henry sikat gigi, Pak Haryanto ngopi, nggak pernah. Tapi autopilot itulah bisnis Wanghor. Kenapa akan membuat kestabilan income? Ada jenjang karir. Kok takut? Ya kalau takut, itu namanya sudah membatasi rezeki sendiri. Takut sama manusia, nanti aku nggak dapat gaji. Padahal yang ngasih Allah. Mbak Erma berani keluar dari salesnya yang tadinya gajinya 2 juta, sekarang lebih dapat 2 juta, banyak waktu lagi.
Tapi nggak apa-apa, karena memang orang-orang pilihan yang berani menentukan pilihan. Kalau memang menunggu sampai pensiun, silahkan. Tapi kejar kecepatannya. Kalau bisa Pak Haryanto pensiunnya dipercepat. Ya, Dipercepat. Gimana? Tunjukin Pak. Membangun branding Pak Haryanto. Pak Haryanto pensiun masih 3 tahun lagi kan? Gaji Pak eh, Haryanto sekarang 15 juta. Gimana di sini cepat 20 juta? Bu Yuli bisa kok dalam waktu 2 bulan setengah kondisi berduka. Bisa, atur waktunya. Menjadi sesuatu yang berbeda. Nggak perlu nungguin pensiun 3 tahun lagi. Tunjukin seorang PNS keluar yang sudah posisi gini. Biar kayak Bu Yuli. Bu Yuli posisinya udah aman, posisinya udah puluhan juta, kok keluar kan menjadi topik. Karena orang sukses adalah orang yang berbeda. Orang yang berani berbeda. Pak Haryanto, kalau di Suanghor 20 juta, dengan memang sudah militan, punya orang militan, kira-kira saya tanya sama Pak Haryanto nih, ngetes mental. Ngetes mental, Pak Haryanto nggak dengar, ngetes mental. Kira-kira Pak Haryanto mau nggak kira-kira resign? Kira-kira nih. siap Bu, Siapa Pak? siap resign. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat Pak Haryanto. Paling bisa banget ya Bu Yulia bikin panas orang ya. Betul nggak Pak Henry? Panas Bu. Panas kan? Nah iya Pak, orang di sini ada 20 juta, banyak waktu Pak. Bisa ngeliat istri masak, bisa zikiran di rumah. Betul nggak Pak Haryanto? Betul Bu, nggak disuruh. Tadi disuruh masuk. Nah, satu disuruh masuk. Dapat tambahan, tapi kan yang penting sehari 1 juta mah nggak apa-apa, ya kan? Dapat tambahan sehari 1 juta kan? Semua disyukuri Bu, semua disyukuri, jalani, bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Tingkatkan syukurnya. Bersyukur itu boleh, harus selalu, tapi tingkatkan syukur kita. Aku begini mas, bersyukur ya Allah sehat, uang dari suami. Oh, memang syukurmu cukup di situ, itu dikasih benar. Tingkatkan syukur kita. Ya Allah, aku bersyukur dengan apa yang tapi saya mau meningkatkan. Ya, saya mau upgrade ya Allah. Gitu. Saya meningkatkan syukur saya. Masih banyak orang yang saya mau bantu. Bapak Ibu, 2 menit jadi lebih. Masya Allah, ampun. Pokoknya Suanghor udah kendaraan tepat untuk mewujudkan impian Bapak Ibu. Karena Suanghor sudah teruji, sudah terbukti, mudah dikerjakan, mudah diduplikasi. Kuncinya sabar berproses sampai 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kembali ke Pak Haryanto. Maaf lahir dan batin. Malam Boleh? minggu toh Bu, ayo Nah, sahur. kembali ke Pak Haryanto. Boleh kalau ada pertanyaan 3 orang aja. Tapi singkat dan padat. Silakan Pak Haryanto. Terima kasih. Tapi kalau Boleh, ngantuk tutup aja. ada yang bertanya nggak? Singkat padat Ada, 3 orang. ada. Singkat padat Pak. Pak Kosim. Assalamualaikum Pak Haryanto, Bu Yuli, Pak Tio, dan Halo. Ibu Bapak semuanya. Singkat padat jelas, Pak Tio dan Bu Yuli. Nah, ini ada beberapa kendala terkait dengan bank, Pak. Jadi yang tertera di Suanghor itu adalah bank-bank yang sudah terdaftar. Nah, apakah tidak bisa ditambahkan dengan e-wallet? Nah, karena ada beberapa, ya banyak lah yang nggak punya bank. Jadi pengennya punya e-wallet. Nah, itu kendala juga kan. Nah, itu bagaimana solusinya Pak Tio, Pak Haryanto, dan Bu Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tio, Yuli. Pak Tio aja. Pak Tio. Pak Tio. Iya Bu Yuli, saya jawab ya. Ya. Pak Kosim, pertanyaannya sebenarnya keren ya, tapi kalau memang jawaban saya ini tidak terpuaskan, mohon maaf Pak Kosim ya. Jadi, karena saya bukan lelaki pemuas Pak Kosim. Berarti sering di luar itu. Iya. Pak Kosim, jadi setiap perusahaan itu punya aturan main masing-masing, ya kan? Itu yang perlu kita pahamin Pak Kosim ya. Ketika ada member yang memang ada apa itu nggak ada rekening,
nggak punya bank, dia mungkin punya adanya e-wallet, ya sampaikan aja terus terang Pak Kosim bahwa memang Suahor ini untuk pembayaran bonusnya dia itu lewat bank. Karena apa? Karena memang biasanya gini Pak Kosim, dia memang suatu perusahaan yang memang taat segala macam ya Pak Kosim ya, taat pajak, taat aturan, kemudian eh, taat tentang eh, intinya taat pajak, taat aturan dengan pemerintahan gitu. Dan itu yang menjadi dasar dari Suanghor, kenapa dia itu tidak membuka cara pembayaran yang lain. Ini yang perlu kita pahamin, ya kan? Karena memang yaitu tadi taat pajak dan taat aturan pemerintah yang memang eh, itu yang jadi dasar untuk membuat laporan kayak laporan SPT segala macam itu. Kendalanya ketika ada orang yang memang tidak mempunyai rekening, ya sarankan aja Pak Kosim. Sarankan ke orang-orang itu untuk membuka rekening. Toh ke membuka rekening sekarang tuh saldo paling 50.000 Pak. Itu kan. Mau BCA, mau BRI, Mandiri. Gampang sekarang. Nggak perlu buka rekening sekarang enak banget. Nggak perlu ke teller sekarang. Cukup ketemu camat CS yang ada di depan pintu, langsung masuk ke mesin mesin ATM atau langsung proses untuk membuka rekening gitu. Sangat simpel sekarang Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu datang ke teller, langsung nanti ketika kita masuk ke suatu bank, mereka akan dilayanin, cukup bawa KTP sudah cukup gitu ya. Jadi mohon maaf Pak Kosim, sepertinya jawaban saya tidak bisa memuaskan ke semua orang, tapi memang kebijakan dari Suanghor seperti itu Pak Kosim. Nggak tahu nanti mungkin eh, berapa tahun ke depan ada kebijakan yang lain, saya juga nggak tahu kan gitu. Yang jelas sampai saat ini Suanghor hanya pembayarannya hanya lewat rekening. Itu yang saya dapatkan, Pak Kosim. Mohon maaf Oke, ya Pak saya Kosim. tambahin ya, Ya, Pak Tio. Saya tambahin ya, Eh, Pak Kosim, Ya, halo. silakan Bu Yuli. Jadi di Ya. bisnis-bisnis saya yang kebanyakan itu melalui e-wallet. Hmm. Melalui e-wallet. Selalu ada kelebihan, selalu ada kekurangan. Tapi banyak kekurangannya ketika pakai e-wallet. Ya, karena ketika e-wallet itu bisa dipindah-pindah, itu bisa terjadi pencurian kalau e-wallet. Nah, tapi saya berbisnis dengan perusahaan Amerika, ya. Dulu Kamar Health sama yang sekarang itu melalui rekening itu sangat aman. Walaupun akunku dibuka siapapun, itu uang nggak bakalan hilang karena uang masuk rekening. Jadi ini sangat settle, sangat menyamankan. Solusi kita fokus kepada solusi Pak Kosim, ya mengikuti peraturan perusahaan demi keamanan kita ya Bapak Ibu. Silakan buka rekening. Mengikuti ya demi kenyamanan kita semua. Sama halnya ketika kita di tol, kita bisa punya usum bawa cash bisa, betul nggak? Kadang kan kita punya cash, kadang kita e-money kita kosong, betul nggak? Betul. Tapi nggak bisa. Ini udah solusi plastik. Solusinya adalah Anda harus mengisi e-money dulu sebelum masuk tol. Jadi mengikuti peraturan yang ada untuk kenyamanan. Jadi memang ini paling bagus sih Pak Kosim dengan transfer ke rekening langsung sehingga uang aman. Walaupun misalnya akunnya dipegang oleh siapapun atau oleh mentor. Apakah terjawab Pak Kosim? Gimana Pak Kosim? Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Apalagi? Oke, mungkin sudah cukup aja Bu Yuli. Nanti karena Ya, juga jam 11, nanti kalau yang ada pertanyaan, nanti ketemu lagi di lanjut Zoom. lagi aja ya. Kita Ya, kapan-kapan lagi. ini jam 20 kayak mau bilang sahur nih di wilayah timur. Jadi saya ucapkan terima kasih
Siap, Bu Yuli, siap. yang telah memberikan materi, memberikan paparan, inspirasi semuanya, semuanya daging semua. Ini bisa dimanfaatkan, bisa masukkan di dalam hati kita. Jadi kini tinggal kita mempraktekkan. Nanti saya share lagi tentang apa yang disampaikan Bu Yuli ini. Kebetulan malam ini saya rekam, jadi nanti bisa Bapak Ibu ulang-ulang kembali. Ini materi yang sangat penting. Jadi Bu Yuli sudah berjanji nanti ke depan akan memberikan training lagi tentang prospecting dan follow up. Ini penting banget kita semuanya, Bapak Ibu. Kita membuat konten, tapi kalau kita follow up sama bagaimana tindak lanjuti, kita tidak bisa dengan maksimal, juga nanti kita tidak mendapatkan hasil yang secara konsisten. Nah, ini kita akan kembali lagi ketemu pada Zoom berikutnya. Jangan lupa besok jam 9.30 hadir Bapak Ibu semua dan menghadirkan calon-calon mitra untuk kita ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan pada malam hari ini bisa tunda besok, kita akan jawab sampai selesai karena besok waktunya sangat panjang sampai maghrib juga boleh, nggak apa-apa kalau memang itu diperlukan. Jadi harapannya nanti sebelum zuhur kita akan selesai, tapi seperti itu. Jadi itu saja Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah stay pada malam hari ini, bisa membuka kamera, sudah belum tidur, sudah mengikuti semua materi semua, ini semua daging semua, ini semua penting. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua, pada para mentor, pada tim player, pada semua leader, Pak Tio, Pak Bu Yuli. Nah, jadi alhamdulillah pada malam ini kita acara berlancar dan kita akan ketemu lagi. Ini saya mohon maaf apabila saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir ada kata-kata yang nggak pas, ada kata-kata yang nggak sopan, nggak benar, mohon maaf. Jadi kita ketemu lagi di Zoom berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto. Terima kasih Pak Haryanto. Moderator yang sangat luar biasa. Bapak Ibu semuanya terima kasih. Selamat istirahat. Akhir ya, sampai malam. Dengar semuanya. Sehat Oke Pak Haryanto. sampai ketemu besok. Sehat selalu. Terima kasih Pak Tio. Oke. Selamat Bu Siti Romdina.